Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang dengan NIM saya sendiri 038 dan 042, 053 dan 073 dari Prodi Informatika Universitas Muhammadiyah Semarang akan menjelaskan tentang Reverse Address Resolution Protocol atau yang disebut RARP. Pengertian RARP. Reverse Address Resolution Protocol atau RARP adalah protokol komunikasi komputer yang digunakan oleh komputer klien untuk meminta alamat protokol internet atau IP dari jaringan komputer ketika yang tersedia hanya alamat lapisan link atau alamat perangkat keras. Oke, video yang selanjutnya ada cara kerja dari Reverse Address Resolution Protocol atau RARP. Cara kerja dari RARP terjadi saat sebuah mesin seperti komputer atau router yang baru bergabung dalam jaringan lokal, terutama pada tipe mesin yang menerapkan RARP seperti mesin diskless atau tanpa aplikasi program dalam disk. Proses dimulai dengan mesin yang mengirimkan permintaan secara broadcast di jaringan lokal untuk meminta alamat IP yang sesuai dengan alamat network atau alamat fisiknya. Mesin lain dalam jaringan lokal yang mengetahui seluruh alamat IP dan akan merespon permintaan tersebut dengan RARP reply secara unicast. Mesin yang request harus menjalankan program klien RARP, sedangkan mesin yang merespon harus menjalankan program server RARP. Selanjutnya, format paket. Hardware type terdapat 16 bit. Dalam field ini contohnya untuk Ethernet tipe 1, protocol type. Terdapat 16 bit juga dalam field ini, contohnya untuk protokol IP4. Hardware type berisi 8 bit untuk didefinisikan panjangnya alamat fisik, contohnya untuk Ethernet yang panjang alamatnya 6 byte. Protokol net berisi 8 bit juga untuk didefinisikan panjangnya alamat logika satuan byte, contohnya protokol IP4 yang panjangnya 4 byte. Operation berisi 16 bit dalam field ini yang didefinisikan jenis ARP request atau ARP reply. Sender hardware address. Banyaknya field adalah variabel untuk definisikan alamat fisik dari pengirim, contohnya 6 byte untuk Ethernet. Sender protocol address. Field ini panjangnya juga variabel untuk didefinisikan alamat logika atau IP, contohnya 4 byte untuk IP. Target hardware address. Field ini panjangnya juga variabel untuk didefinisikan alamat fisik daripada target, contohnya 6 byte untuk Ethernet, namun jika request tidak ada isi. Target protocol address. Field ini panjangnya juga variabel untuk didefinisikan alamat logika atau IP daripada target, contohnya 4 byte untuk IP. Saya akan melanjutkan pembahasan materi 4. Enkapsulasi RARP. Enkapsulasi RARP terjadi ketika sebuah paket RARP dienkapsulasi langsung ke dalam frame data link. Proses ini mirip dengan enkapsulasi pada protokol ARP, Address Resolution Protocol, di mana paket ARP juga dienkapsulasi langsung ke dalam frame data link. Dengan demikian, paket RARP akan dikemas ke dalam format yang sesuai dengan protokol data link yang digunakan, seperti Ethernet, sehingga dapat dikirimkan melalui jaringan lokal. 5. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan RARP: 1. Memungkinkan diskless mesin atau perangkat yang tidak memiliki konfigurasi IP statis untuk memperoleh alamat IP secara dinamis. 2. Memungkinkan host untuk menemukan alamat IP dari alamat emasinya, alamat fisik saja. Kekurangan RARP: 1. RARP bukan IP protokol, sehingga tidak dapat dikendalikan oleh TCP. 2. Hanya dapat digunakan pada jaringan fisik secara langsung, sehingga tidak dapat digunakan pada jaringan yang lebih kompleks seperti internet. 3. Memerlukan arahan untuk tipe hardware broadcast, sehingga memiliki banyak batasan. 4. Setiap emasi address harus didefinisikan secara manual pada central server. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.